Nah, ini jadinya seperti ini nih teman-teman ya. Jadi kalau bagi teman-teman atau mungkin bunda-bunda ya, mungkin cici ya melihat ya. Tetapi bagi para angler atau pemancing, khususnya pemancing lele, wah sudah pasti ini tidak asing lagi hal-hal seperti ini ya. Kapanpun akan kita gunakan untuk memancing sudah siap. Jadi sudah nggak tambahin apa-apa lagi nih teman-teman ya. Simple banget, caranya juga mudah banget. Kalau teman-teman memancing dengan umpan ini, saya bisa menjamin nggak ada istilah namanya boncos ya. Umpan mancing lele media belut sangrai ya. Ain't nobody stopping me. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam satu hobi ya buat para angler atau pemancing mania di seluruh dunia ya. Ini kali ini saya kembali akan membocorkan salah satu umpan andalan saya ketika saya mancing lele ya teman-teman ya. Jadi umpan yang kali ini akan saya bagikan ke teman-teman adalah umpan dengan media belut ya. Nah, ini sengaja saya memilih belut yang kecil teman-teman ya, yang tidak terlalu besar ya, kecil-kecil teksturnya, karena nanti belut ini akan langsung kita potong-potong kira-kira 1 cm sampai 1,5 cm ya panjangnya, supaya langsung bisa dikaitkan ke mata kail ya. Oke, nggak usah lama-lama teman-teman ya, kita langsung aja eksekusi bagaimana caranya untuk membuat umpan ini ya. Ini saya menamakan umpan belut sangrai ya, tetes esen plus kuning telur ya. Ini umpan ini sangat recommended teman-teman ya. Ini sebelumnya kita harus cuci dulu nih teman-teman ya, belutnya harus cuci dulu supaya ini supaya tidak berlendir ya, sehingga nanti tidak terlalu lengket ketika kita sangrai. Kita akan cuci dulu supaya lendirnya hilang teman-teman. Lalu kalau bisa kita setelah kita cuci kita tiriskan ya, supaya tidak terlalu banyak air ya, seperti ini. Jadi kering dan dia tidak berlendir ya. Oke teman-teman, saya menggunakan ini ya, alat ini apa namanya, teflon ya kalau nggak salah ya. Kita akan menggunakan ini buat sangrai ya, sangrai belutnya, dan kita nyalakan apinya. Apinya kecil aja teman-teman ya, apinya kecil supaya belut ini tidak langsung gosong ya, karena yang kita cari adalah hanya aromanya ya, aroma belut sangrai itu ya yang penting ya. Jadi kalau bisa tekstur belut itu nanti setengah matang ya, setengah matang dan masih ada darah-darah kentalnya ya, seperti itu ya walaupun disangrai ya. Jadi kita akan sangrai, kita menggunakan api yang sangat kecil teman-teman ya. Kita masukkan belut satu persatu nih. Kalau bisa jangan bertumpuk ya, tapi ini kalau agak banyak ya pasti bertumpuk ya teman-teman ya. Nah ini saya tetap menggunakan api yang sangat kecil pokoknya teman-teman ya, apinya sangat kecil. Tujuannya hanya untuk mengeringkan belut dan mengambil aromanya ya, aroma belut yang disangrai itu nanti aromanya beda banget teman-teman ya, aromanya gurih banget ya kalau belut sangrai seperti ini. Jadi beda dengan belut yang kita kukus atau kita rebus ya. Ini lebih tajam aromanya ya. Nah, pokoknya teman-teman jangan skip ya, jangan skip. Ini nanti supaya teman-teman tahu prosesnya ya. Prosesnya tahu. Ini sambil kita balik-balik pokoknya teman-teman ya. Supaya dia jangan sampai lengket ya. Jangan sampai lengket. Jadi kalau teman-teman pakai media belut ini untuk buat mancing lele, teman-teman kalau bisa pilih belut yang ukurannya agak kecil aja teman-teman, jangan yang terlalu besar ya. Terus bolak-balik aja teman-teman ya, seperti goreng-goreng biasa lah ya, tapi ini disangrai ya, nggak pakai minyak ya, nggak pakai minyak. Nah nanti tanda-tandanya setelah ini agak mengering, lalu aromanya menyengat ya, aroma belut sangrai ini menyengat, baru kita sudahi. Lalu kita akan menuju ke proses selanjutnya ya. Umpan lele media belut ini sangat mantap teman-teman ya, sangat ampuh ya. Teman-teman boleh membuktikan ya. Kalau saya hanya bukan hanya bicara di sini atau nggak hanya ngomong doang.
saya sudah membuktikan berkali-kali baik di lele harian ataupun lele galatama ya. Saya sudah sering sekali menggunakan umpan ini. Yang paling penting adalah ketika kita menggunakan media sesuatu untuk mancing lele itu campurannya teman-teman, campurannya apa saja. Nah nanti teman-teman makanya jangan di skip ya, supaya tahu campuran umpan belut ini untuk yang sangrai ini apa dan bagaimana caranya ya. Karena ada teknik-tekniknya teman-teman ya, nggak asal dicampur ya. Misalnya kita menggunakan esen dan telur, bagaimana caranya kita nanti akan ikuti ya. Nah ini kalau bisa terus kita balik-balik terus ya teman-teman ya, supaya jangan sampai lengket nih antara belut yang satu dengan yang lainnya. Ini karena kalau kita sangrai seperti ini rawan sekali lengket ya. Aromanya itu khas banget teman-teman. Kalau belut sangrai ini beda banget dengan belut yang digoreng ya, aromanya itu lebih menyengat ya. Kalau bisa kita usahakan jangan sampai kering ya, jangan sampai kering, sehingga ketika nanti kita potong-potong masih ada darah-darah yang sedikit mengental ya, darah belut yang sedikit mengental, dan itu akan menambah aroma amisnya ya nanti, aroma amisnya ketika kita gunakan untuk umpan mancing. Karena aroma amis ini sangat disukai oleh lele ya teman-teman ya. Lele itu sangat menyukai sekali aroma amis, makanya saya nanti akan menggunakan esen yang amis juga ya, mungkin tenggiri ya, biasanya saya menggunakan tenggiri atau tuna biasanya. Aromanya wow luar biasa teman-teman, aromanya menyengat sekali ya, menyengat sekali, dan kalau saya bilang nyegrak ya nyegrak, menyengat banget. Nah, wah ini jangankan lele ya, ini manusia aja wah seneng sekali nih kalau makan makanan belut seperti sengaja tidak kita keringkan sekali ya, jadi dia setengah mateng lah ya, setengah mateng ya. Nah ini udah setengah mateng, kita akan matikan dulu kompornya, langsung kita potong-potong juga nggak apa-apa ya, langsung kita potong-potong, kita masukkan ke tempat atau wadah yang biasa kita bawa ke kolam ya, atau ke tempat untuk penyimpanan ya. Karena umpan belut ini, lele media belut ini bisa kita buat sekarang terus buat mancing besok atau lusa atau kapanpun bisa teman-teman ya. Jadi kita misalnya kita taruh di tupperware seperti ini, lalu kita kasih bumbu komplit ya, seperti telur dan esennya, dan setelah itu tidak langsung kita gunakan, kita simpan di kulkas juga nggak apa-apa ya, di freezer ya teman-teman. Kapan saja kita mau gunakan tinggal keluarkan ya, seperti itu ya. Nah, jadi proses selanjutnya setelah ini kita akan menggunting teman-teman ya, kita akan menggunting belut ini kira-kira 1 cm sampai 2 cm lah ya panjangnya ya. Oke, kita langsung saja mau mulai menggunting belut ini ya teman-teman ya, satu persatu. Nah kira-kira segini-gini nih, pokoknya kira-kira pas di satu mata kail lah, teman-teman bisa memperkirakan ya, karena belut ini kan ukurannya nggak sama, jadi kita memotongnya pun relatif ya, tergantung ukuran belutnya. Kalau ukuran belutnya agak kecil ya kita potong agak panjang. Nah seperti ini ya. Nah ini masih ada bercak-bercak darahnya tuh teman-teman ya, tuh ya, ini bercak-bercak darah nih, merah-merah kental ya. Nah ini yang kita harapkan seperti ini. Jadi bercak darah itu nanti aroma amisnya akan masuk ke situ ya, menyumbangkan aroma amis yang sangat luar biasa, darah kental ini ya dari belut ini ya. Dan kepalanya jangan dibuang teman-teman ya, pokoknya kalau sudah jadi seperti ini, pokoknya mau kepala, mau buntut, mau durinya dilantak sama lele teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak percaya silahkan dicoba ya, silahkan dicoba. Kalau teman mancing lele menggunakan umpan ini, pokoknya saya jamin nggak ada kata-kata boncos ya. Pokoknya kita kebut aja, kita gunting ya, kita nggak usah bertele-tele lah menjelaskan ya. Kadang-kadang ada teman-teman tuh yang membuat tutorial
supaya durasinya panjang, menjelaskannya terlalu bertele-tele ya. Kalau saya nggak suka yang bertele-tele teman-teman ya, to the point aja pokoknya. Intinya yang penting teman-teman semua sudah paham, sudah ngerti ya bagaimana caranya atau teknik-tekniknya untuk membuat umpan lele dengan media belut ini ya. Mau saya potong, lalu tinggal kita mencampur. Dengan campurannya langsung aja kita pindah ke Tupperware ya teman-teman ya, karena hari ini mungkin saya belum sempat mancing, jadi akan kita simpan dulu nanti di ini ya, di freezer ya. Ini nanti Tupperware ini buat nyimpen ya, sekaligus buat ngaduk campurannya dan buat nyimpen seperti ini. Oke, kita tinggal ambil campurannya ya. Oke teman-teman ya, ini campuran yang akan saya gunakan di sini simple banget ya, hanya 1 butir telur ya, telur ras boleh, telur bebek juga lebih bagus ya, dan saya menggunakan esen, saya pilih esen yang tenggiri teman-teman ya. Nah ini dia, ini yang tenggiri aja yang kita gunakan kali ini ya, karena tenggiri juga amisnya luar biasa. Nah jadi kita ini untuk ukuran belut segini ya, ini sekitar 8 ekor kalau nggak salah tadi ya. Ini cukup dengan 1 butir telur. Kita ambil kuningnya ya teman-teman ya, kita ambil kuningnya aja nanti ya, 1 butir telur dan nanti beberapa tetes tenggiri akan saya praktekkan ya. Oke teman-teman ya, saya sudah membuang putih telurnya dan ini tinggal kuningnya, langsung aja kita tuangin ke sini ya. Nah ini sepertinya harus saya tambah nih. Biasanya saya kalau 5 ekor telur, 5 ekor belut itu saya pakai 1 kuning telur ya, tapi ini saya tadi masak dengan 8 ekor belut ya, jadi kita harus tambah nih. Oke teman-teman ya, kita tambahin lagi 1 butir telur ya, kita ambil kuningnya kembali dan kita aduk-aduk ya, kita aduk seperti ini nih, lalu kita langsung berikan esen ya. Nah esennya ini sebenarnya relatif teman-teman ya, relatif, tapi kalau biasanya saya untuk 5 ekor belut itu menggunakan 10 tetes ya esen tenggiri ini ya. Jadi ini 8, maka kita akan gunakan sekitar 15 tetes ya mungkin ya, 13, 14, 15, 16. Nah kita menggunakan 16 tetes ya teman-teman ya. Jadi kalau bagi teman-teman atau mungkin bunda-bunda ya, mungkin cici ya melihat ya. Tetapi bagi para angler atau pemancing, khususnya pemancing lele, wah sudah pasti ini tidak asing lagi hal-hal seperti ini ya. Jadi kadang-kadang kreasi para pemancing itu untuk membuat umpan tuh kadang-kadang ya bisa dikatakan menjijikan ya. Oh, no. Tetapi ya seperti itulah ya teman-teman ya, namanya juga hobi, dan hobi itu kalau apapun bagi orang lain mungkin tidak pas atau tidak disukai, tetapi bagi yang hobi pasti tetap menyukai ya teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman ya, sudah jadi, ini sudah saya campur semua, nanti tinggal saya simpan di freezer nih ya. Jadi kita taruh di freezer, kapanpun akan kita gunakan untuk memancing sudah siap. Jadi sudah nggak tambahin apa-apa lagi nih teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau nanti mau mancing, tinggal ngaitkan aja nih 1 potong seperti ini, kita kaitkan ke mata kail ya. Memancing dengan umpan ini saya bisa menjamin nggak ada istilah namanya boncos ya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman ya. Ini dia umpan mancing lele media belut sangrai ya, dengan esen tenggiri dan juga kuning telur ya. Ini dia umpannya sudah jadi dan siap untuk digunakan. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-temanku semua, terutama para angler atau penghobi mancing lele ya. Selamat mencoba buat teman-temanku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.